Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Akid di channel Rasid Sidik. Sebelumnya gue mau minta maaf nih kalau misalkan kelihatan kucel banget karena gue habis olahraga malam. Dan gue emang sengaja bikin videonya tuh tiap gue habis olahraga atau pas olahraga aja kayak kemarin. Nah, itu juga terima kasih nih kalau misalkan teman-teman udah mau balik lagi nontonin video yang gue bikin. Semoga video-video gue bisa bikin kalian termotivasi, syukur-syukur tuh mau ikutan buat mulai olahraga. Jadi pada video ini gue bakal ngebahas mengenai pengalaman gue berolahraga tapi belum melakukan diet atau intermittent fasting sama sekali. Nah, apakah ngefek di gue? Supaya nonton video ini sampai habis. Jadi kalau teman-teman nonton video gue sebelumnya, gue tuh udah pernah mention kalau saat ini gue tuh cuma olahraga aja. Gue belum melakukan diet atau intermittent fasting sama sekali. Hal ini karena gue tuh cukup takut kalau misal badan gue tuh bakalan kaget. Karena kan gue bukan orang yang konsisten olahraga. Gue bukan orang yang rutin olahraga tiap hari atau bahkan seminggu sekali aja, kayaknya tuh juga enggak gitu. Nah, dari sini udah kelihatan kalau badan gue tuh nggak terbiasa buat ngelakuin aktivitas fisik yang intens. Badan gue biasanya tuh cuma diajak rebahan, duduk-duduk, ya pokoknya aktivitas harian biasa yang nggak bikin gue keringetan banget dah. Nah, gue takut kalau misalnya gue biasanya ngelakuin hal-hal kayak tadi, terus tiba-tiba diajak olahraga rutin nih, pagi sama malam, atau salah satu waktunya aja. Badan gue tuh nggak bakal kuat, apalagi kalau misalnya dibarengin sama diet kan. Biasanya gue makan ini tuh hampir tanpa ada pantangan, tiba-tiba di stop nih, gue harus ngurangin porsi atau bahkan ganti makanan yang biasa gue makan. Pokoknya sehat, yang ada malah ngedrop gue nya. Itu yang gue takutin. Dan namanya khawatir mah kan perlu ya, daripada nanti jatuhnya gue maksain dan berujung gue nya kapok dan takut buat mulai olahraga lagi. Akhirnya gue mutusin buat mencoba dari habit yang paling bisa dan pernah gue lakuin, olahraga. Jadi buat yang baru nonton, di video pertama gue tuh gue pernah bilang kalau ini bukan momen gue pertama kalinya olahraga rutin. Gue udah pernah berolahraga secara rutin tapi nggak konsisten. Gue pernah nyoba beberapa olahraga sebelumnya dan rutin ngelakuin hal itu. Kayak misal gue udah pernah ngelakuin jogging nih selama sebulanan, rutin tuh tiap hari. Habis itu gue juga udah pernah nge-gym, tapi tiap weekend doang. Itu juga rutin gue lakuin sampai sekitar 2-3 bulanan. Nah, terakhir gue juga udah pernah jalan kaki nih sebulanan. Pokoknya ini bukan yang pertama kali deh olahraganya gue lakuin. Nah, selain olahraga tadi, gue juga pernah ngelakuin diet ekstrim. Diet ini gue lakuin nggak barengan sama olahraga tapi ya. Kalau ditanya berhasil apa enggak, ya jawaban gue berhasil. Gue turun sekitar 15 kiloan hanya dalam waktu 1,5 bulan aja. Bayangin teman-teman, dalam 1 bulan gue turun sampai 15 kilo. Kebayangkan se-ekstrim apa diet gue. Terus kalau ditanya, kok lo gendut lagi, Cid? Ya namanya sesuatu yang didapat dengan hasil instan gitu, tentu nggak bakal permanen dong. Setelah pola makan gue balik ke semula, BB gue juga naik, bahkan lebih dari BB gue sebelumnya. Dan gue juga sempat lihat beberapa akun, salah satunya di TikTok goodtalk.id. Dalam podcast tersebut, Goodtalk menghadirkan narasumber Dr. Hans Tandra. Beliau merupakan seorang dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrinologi metabolik dan diabetes, dan merupakan lulusan dari jurusan pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Airlangga. Nah, dalam video tersebut tuh Dr. Hans Tandra bilang kalau idealnya turun BB itu cukup sebulan 2 kilo aja. Hal ini karena kalau kita buru-buru nurunin berat badan dengan turunan yang banyak, ada beberapa kemungkinan yang bakal kita alamin. Pertama tuh kayak kemungkinan antigennya jadi lebih besar. Ya kayak yang gue bilang tadi tuh, gue turun BB 15 kilo sebulanan, balik lagi malah lebih berat BB-nya. Terus kedua tuh gue bisa mengganggu metabolisme tubuh, karena kan namanya ngurusin badan berarti ngebakar kalori banyak. Ada banyak tuh hal-hal yang dipecah kayak kalori, sel-sel lain. Dan ini bisa berakibat kita jadi loyo, cepat lupa, dan parahnya bisa kena penyakit kayak munculnya batu empedu atau asam urat. Makanya akhirnya gue mutusin kalau gue perlu ngelakuin semuanya secara bener dan bertahap. Tentu ada beberapa orang yang berhasil ngelakuin dua-duanya. Gue juga nggak nyangkal kalau itu tuh works dan bikin BB cepat turun. Tapi di sini gue mau ngebiasain tubuh gue dulu. Gue mau tubuh gue terbiasa olahraga, terbiasa disiplin dengan rutinitas olahraga biar ototnya nggak kaget. Setelah tubuhnya udah terbiasa, baru tuh levelnya gue naikin lagi ke diet atau intermittent fasting. Karena tubuh kan juga punya metabolisme ya. Gue mau metabolisme tubuh gue terbiasa dulu nih sama olahraga. Biarin metabolisme tubuh gue adaptasi sama pola hidup gue yang terbiasa ngelakuin olahraga dengan pola makan normal. Nah, kalau dari sini BB aja gue turun, kalau dari sini BB gue aja udah turun, berarti metabolisme tubuh gue lagi beradaptasi nih sama pola hidup gue. Nanti kalau udah ngerasa stuck dan susah banget nurunin BB-nya, berarti metabolismenya kan udah terbiasa tuh. Baru tuh gue nambahin stress levelnya dengan mulai intermittent fasting. Dan untuk kondisi gue saat ini, gue udah berhasil turun BB sekitar 4 kiloan dalam waktu 2 bulanan. Dan tentu ini adalah penurunan berat badan yang normal, dan gue ambil kesimpulan, gak ada yang salah dengan yang lagi gue lakuin sekarang.
Tentu cara itu bukan cara yang terbaik ya teman-teman. Bisa lihat banyak cara, tips, dan metode lain di YouTube dan Google. Gue cuma pure mau sharing aja pola metode yang lagi gue jalanin dan berharap ini berhasil. Oh ya, satu lagi nih, alasan buat nggak nampilin pas gue berhasil ngebentuk badan aja tuh biar channel ini jadi saksi proses perubahan gue. Plus gue juga mau teman-teman yang emang mau mulai atau mungkin lagi berjuang kayak gue nih bisa merasa punya temen, merasa kalau nggak cuma ngomong doang yang belum tentu prosesnya sama kayak yang gue omongin sekarang. Gue mau teman-teman lihat proses perubahannya pelan-pelan. Bahkan kalau mau kita bisa sharing diskusi di kolom komentar mengenai proses teman-teman, pencapaiannya udah kayak gimana aja dan lain-lain. Siapa tahu bisa bikin yang lain juga termotivasi dan semangat gitu kan. Nah kalau gitu sampai sini aja videonya. Semoga teman-teman bisa paham konteksnya dan paham kenapa gue ngelakuin dan belum ngelakuin hal-hal tadi. Kalau teman-teman suka sama videonya ini, jangan lupa like dan subscribe. Terus jangan lupa kasih semangat dan support di kolom komentar buat teman-teman yang lain. Acit pamit, bye-bye.